Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, Nak Elsa. Maaf, Bu, mengganggu waktunya. Oh ya, tidak apa-apa, Nak. Tumben siang ini menghubungi Ibu, ada apa? Begini, Bu, saya mau cerita. Jadi saya mau ikut konseling bersama Ibu. Baik, Nak. Tentu saja saya bersedia dan merasa senang sekali. Tapi mengapa kamu tidak mengikuti konseling pada saat di sekolah saja? Terima kasih, Bu. Tidak, karena saya merasa nyaman dan lebih efisien menggunakan Zoom seperti ini. Oh, ya sudah. Jika menurut kamu seperti itu, apakah kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah, Bu, tapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya. Baiklah. Bagaimana bila saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada kamu? Iya, Bu, setuju. Jadi, Naelsa, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli dalam rangka membantu mengentaskan masalah konseli, di mana konseli dituntut secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Dan melakukan konseling tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemu secara langsung, melainkan dapat menggunakan media teknologi informasi seperti email, chat, SMS, WhatsApp, maupun Zoom seperti ini. Bagaimana, Elsa? Iya, Bu, bisa jadi lebih efisien. Kalau begitu, bagaimana dengan kerahasiaan masalah saya, Bu? Apakah tidak akan bocor? Semua konselor sekolah bekerja dengan kode etik konseling. Salah satu asas konseling adalah asas kerahasiaan. Sehingga jika permasalahan kamu bocor, maka konselor akan mendapatkan sanksi. Oh, begitu ya, Bu. Iya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk konseling? Iya, Bu, siap. Um, Kalau gitu, coba kamu ceritakan apa permasalahanmu. Bagaimana kan baru selesai ujian nasional kemarin. Setelah lulus dari SMA ini, kan saya beringinan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Lampung, yaitu Ya, bagus itu, Sa. Terus masalahnya apa? inilah, Bu. Beberapa hari lalu saya mau meminta izin kepada ibu saya bahwa setelah lulus SMA ini saya ingin melanjutkan kuliah. Tetapi belum selesai saya bercerita, ibu saya sudah tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah. Kan jadinya perasaan saya jadi bingung, Bu. Kenapa orang tua saya tidak mengizinkan saya untuk kuliah? Oh, iya, ya. Kamu merasa bingung atas sikap orang tuamu. Terus, apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tuamu tidak mengizinkan itu? Iya, setelah saya desak-desak, akhirnya ibu saya mengatakan apa alasannya, Bu. Terus, kata ibumu apa? Kata ibu saya, kalau saya lebih baik membantu ibu berjualan di pasar daripada kuliah. Kan saya anak perempuan, jadi tidak perlu untuk
sekolah tinggi-tinggi, jadi lebih baik membantu ibu saja. Kan saya jadi merasa sedih dan bingung, Bu, kenapa orang tua saya seperti itu. Baiklah, Nak. Ibu bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Saya ini memang lahir di keluarga yang kurang mampu. Namun, apakah ketidakmampuan ekonomi keluarga saya menjadi kebat untuk saya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tidak, Nak. Kan ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun, kamu akan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi, karena di semua universitas banyak sekali dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus. Sehingga kamu pun bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa itu. Dan tidak hanya itu, pada saat kamu ingin mendaftar pun, kamu bisa mengikuti di jalur bidik misi, di mana jalur itu bisa meringankan biaya kuliah yang seharusnya mahal menjadi tidak mahal. Hanya persyaratan bidik misi itu kamu harus berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan kamu kan termasuk anak yang berprestasi di sekolah ini. Begitu ya, Bu. Terima kasih atas informasinya. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu, apa betul? Betul, Bu. Memang itu masalah saya. Nah, sekarang Ibu ingin menjelaskan tujuan konseling, agar diskusi kita nanti bisa lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat kamu? Baik, Bu. Saya setuju sekali. Terima kasih Elsa atas pemahaman kamu. Konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala konflik yang kamu alami. Misalnya, ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, kemudian kamu ingin kuliah. Kemudian ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengenai kamu ingin kuliah, padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Ibu kamu ingin membantu ibu bekerja saja, padahal kamu tetap ingin kuliah. Selanjutnya masalah yang kamu hadapi, ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal. Sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu bisa tidak mengeluarkan biaya yang mahal dengan berbagai cara. Begitu ya, Elsa? Terima kasih, Bu. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini. Baik, Elsa, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Apa kamu setuju? Saya setuju, Bu. Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari, yaitu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah konflik, termasuk masalah kamu ini. Baik, Bu. Bagaimana caranya? Jadi begini, strategi kursi kosong merupakan strategi dialog antara kamu dengan ibu kamu. Disebut strategi kursi kosong karena dialog itu kamu lakukan dengan berhadapan dengan kursi kosong yang dianggap sebagai ibu kamu. Karena di sini ibu melihat bahwa kamu saat ini merasakan dua hal yang saling bertentangan, yaitu kemauanmu yang ingin kuliah dan kemauan ibumu yang tidak mengizinkan kamu untuk kuliah. Nah, yang sekarang harus kamu lakukan adalah katakan apa yang sebenarnya jadi pikiranmu. Anggap saja bahwa pikiran kamu yang menyuruh untuk melawan adalah posisi underdog kamu, sedangkan pikiran yang menyuruhmu mengikuti kemauan ibumu adalah posisi top dog. Bagaimana? Apakah sudah dapat dimengerti? Iya, Bu, saya mengerti.
Baiklah, jika kamu sudah siap, silakan posisikan tubuh kamu senyaman mungkin. Dan coba bayangkan apa yang sebenarnya kamu inginkan saat ini. Elsa, kamu tidak usah kuliah. Saya ingin kuliah, Bu. Kamu bantu ibu saja bekerja. Tidak, Bu. Saya ingin tetap kuliah karena saya ingin bahagiain ibu sama bapak. Tapi nak, kuliah itu membutuhkan biaya yang cukup mahal, sedangkan ibu sama bapak hanya bisa membiayai kamu sampai SMA. Ibu sama bapak tidak mampu membiayai kamu untuk kuliah. Tidak, Bu. Ibu salah jika berpikiran seperti itu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak dan mahal, tapi biaya kuliah itu bisa murah dengan nantinya saya mengikuti program beasiswa yang diselenggarakan di kampus, Bu. Jadi bisa mengurangi biaya kuliah. Terus pada saat pendaftaran, apa tidak mengeluarkan biaya? Iya perlu, Bu. Tetapi saya di sekolah juga termasuk kategori anak yang berprestasi. Dengan prestasi saya nanti bisa mendaftarkan program bidik misi di universitas negeri, Bu. Dengan jalur itu juga pendaftaran dan biaya kuliah yang harus dikeluarkan tidak jadi masalah, Bu, karena biaya yang dikenakan dalam jalur itu tidak banyak. Baik, kamu sudah bisa belajar melakukan strategi kursi kosong. Kemudian, apakah Ibu bisa minta tolong agar kamu berlatih lagi melakukan strategi ini di rumah? Baik, Bu. Saya sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong di rumah. Dan sekarang saya mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya, Bu. Oke, semoga kamu berhasil menerapkannya ya. Kemudian bagaimana keadaan kamu setelah kamu berlatih menerapkan strategi kursi kosong di rumah ini? Kamu lagi? Alhamdulillah, Bu, saya lega. Saya akhirnya bisa membicarakan masalah saya dengan ibu secara baik-baik. Terus apa pendapat ibu kamu setelah kamu bisa menjelaskan semuanya? Setelah saya beri penjelasan dan pengertian dengan sejelas-jelasnya, akhirnya ibu saya mengerti dan mau menerima alasan saya mengapa saya ingin sekali melanjutkan sekolah ke universitas negeri. Dan ibu saya juga mendukung langkah saya untuk kuliah, Bu. Wah, Ibu jadi merasa senang mendengarnya. Apa yang kamu inginkan akhirnya tercapai? Iya, Bu. Semua ini juga berkat bantuan dari Ibu. Tanpa semua informasi dari Ibu, mungkin saya tidak dapat menjelaskan kepada orang tua saya dan tidak mengizinkan saya untuk Iya, Nak Elsa. Semua ini juga berkat usahamu yang pantang menyerah, dan Ibu harap kamu bisa jaga kepercayaan orang tuamu, dan kamu bisa menjadi anak yang sukses. Iya, Bu. Terima kasih atas semua bantuan Ibu. Baik, Elsa, sama-sama. Ibu juga merasa senang bisa membantu memecahkan masalah kamu. Lain kali jika ada yang mau kamu diskusikan lagi, kamu bisa temui Ibu di ruang BK atau melalui media sosial seperti ini. Iya, Bu. Pasti saya akan menghubungi Ibu. Terima kasih. Salam. Ya, Elsa, sama-sama. Selamat berjuang dan selamat malam juga.